Iya, jadi apa yang akan kita bahas hari ini adalah how music build up a creativity. Selama ini musik memang selalu identik dengan kecerdasan otak, keseimbangan, terus juga musikalitas gitu. Hal-hal yang memang banyak hal yang memang menjadi stimulasi banyak di dalam terutama di anak-anak dan mungkin kita sebagai orang dewasa kadang-kadang kita tanpa musik juga kita rasanya hampa kan itu mungkin kalau saya karena sehari-harinya kalau nggak dengar musik tuh rasanya gimana gitu. Walaupun musik itu juga lebar, tidak hanya apa yang kita dengarkan pada umumnya lagu-lagu atau apapun itu banyak banyak. Nah hari ini kita akan ngobrol banyak dan saya nggak tahu apakah ini mungkin akan membukakan perspektif lain buat teman-teman. Mari kita telusuri bersama. Perkenalan sedikit, saya komposer, saya music educator juga, saya juga biasanya performer juga, musician di beberapa karya, terus saya juga founder Bumi Bunyi Creative Music Education, yang kita akan lihat juga beberapa contoh-contoh nanti apa yang menjadi aktivitas saya dan Bumi Bunyi. Saya juga inisiator Perempuan Komponis Forum dan Lab, yaitu sebuah komunitas perempuan komposer di Indonesia yang memang dibangun untuk encouraging dan empower teman-teman bermusik, teman-teman komponis terutama yang ya sebagian dari kami pasti sebagai ibu komposer dengan segala domestikasi dan segala keribetan kita sebagai perempuan dan ibu saling ya kita di situ di ruang itu menjadi ruang aman kita untuk terus bertumbuh dan nggak berhenti untuk berkarya sih sebetulnya. Saya juga punya Laring Kolektif, sebuah ruang berkarya lah, memang untuk bikin karya-karya komposisi dan pertunjukan biasanya. Dan saya juga Head of Piano Department di Schumann School for Music Education. Uh, Mungkin teman-teman bisa kontak saya, bisa di Instagram boleh, bisa di Gema Suara Gita dan Bumi Bunyi. Teman-teman boleh memanggil saya Gema saja. Oke, suara juga boleh kok. Oke, sekarang saya sebelum mulai, saya pengen tanya ke teman-teman dulu nih. Boleh apa sih mungkin ngomong langsung atau di chat aja kali ya. Apa yang terbesit dari benak teman-teman ketika mendengar kata musik? Boleh nggak share? Apapun, apapun yang teman-teman ada di benak teman-teman tentang musik. Ada yang mau share nggak? Alunan suara, oke. Ada lagi? Ada lagi nggak kira-kira? Ini Suara pada ayo apa aja, apapun yang di benak teman-teman tentang tentang musik kira-kira. Apa aja sih? Nggak kok ini nggak ekspresi jiwa, makasih Kak Adit. Karena bisa macam-macam kan? Kumpulan nada yang menjadi harmoni. Oke. Okay. Ada lagi, ada lagi? Dua lagi deh, dua lagi. Ayo, 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 ayo teman-teman. Biar bangun, biar nggak ngantuk. Si wacana lagi agak mendung-mendung ya. gimana gitu kan. Ada lagi teman-teman yang mau nambahin? Alunan suara, ekspresi jiwa, kumpulan nada menjadi harmoni, rangkaian nada yang indah. Oke, satu lagi. Ada yang mau bersumbang sih? Ada lagi satu lagi aja. Yuk, 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 yuk. Yuk. Yakin nih nggak ada nih? Yakin? Oke, saya lanjutin dulu ya. Nanti kita akan ngobrolin lagi. Yes, musik nggak selalu ada nadanya nggak sih, Mbak? Iya. Ya, itu yang akan kita bahas sekarang. Ya, jadi supaya kita berangkat dengan perspektif atau sudut pandang yang mungkin bisa jadi sama atau beda pun nggak apa-apa sih, dan kita akan berdiskusi bersama di sini. Selama ini kita melihat bahwa musik itu apa sih sebetulnya? Karena selama ini kita melihat memang, oh ya, ritme itu paling utama sebetulnya yang menjadi unsur musik gitu kan. Atau kita melihat ada alat musik kayak gini nih. Itu kalau yang ada alat musiknya itu dikatakan musik gitu kan atau yang bernada itu dikatakan musik. Tapi sebetulnya indikator musik itu seperti apa sih unsur-unsurnya? Nah, ini mungkin supaya jalan ke depannya kita bisa lebih sama-sama enak ya. Nah, ini misalnya gini, bahwa kalau tadi Kak Eva bilang bahwa kalau bunyi-bunyian doang itu tidak termasuk musik. Nah, jadi kita pakai analogi gini. Ini salah satu unsur-unsur musik yang ada yang bisa dikategorikan bahwa pertama adalah ada instrumen musiknya. Misalnya kalau di alat musik konvensional adalah ada alat musik ya ada piano, ada gitar, ada drum dan segala macam. Tapi bisa juga sebagai material bunyi.
Karena material bunyinya seperti tadi kita ngelihat ada bahkan bola basket aja ternyata bisa jadi alat musik. Karena dia ada sumber bunyinya, ada bunyi yang dikeluarkan. Terus tadi juga dari alat musik dapur, dari alat-alat dapur kita bisa juga menjadikan dia material bunyi. Jadi analoginya sebetulnya sama ketika memang apa yang menghasilkan bunyi itu bisa menjadi alat musik atau instrumen musik. Lalu dia punya durasi atau waktu berapa lama karya itu. Tadi kan kita melihat ya durasinya ada yang 2 menit, ada yang 3 menit, ada yang 1,5 menit gitu ya. Itu ada durasi waktu yang memang tahu bahwa itu selesai diawali di mana, diselesaikan di mana. Ada ritme dan tapi ritme sendiri sebetulnya ada yang teman-teman katakan sebagai musik itu adalah ritme yang teratur. Tapi juga bisa jadi sebetulnya ada ritme tidak teratur. Nanti saya akan lebih jelas lagi untuk menjelaskan ini juga. Lalu temponya mau cepat kah? Kayak tadi ada apa sih namanya temponya lebih cepat atau makin lama makin cepat atau apa sih melambat macam-macam. Dinamika dia ada kayak tadi di basket kita bisa ngelihat ada yang awalnya jadi lembut, tiba-tiba dia jadi lembut, di awal lembut, lama-lama di tengah-tengah dia naik, terus habis itu diakhiri dengan beda lagi gitu. Ada dinamika itu yang ada juga. Instrumentasi itu biasanya adalah ada berapa alat musik tuh yang alat bunyi yang digunakan. Jadi mana yang duluan, mana yang berikutnya, ada yang akhirnya masuk ke dalam harmonisasi bunyi. Kalau dikatakan sebelumnya sempat ada yang mengatakan tentang musik itu harus bernada. Nah, sekarang kita lihat bahwa nada itu apakah selalu do, re, mi, fa, sol, la, si, do? Karena kalau misalnya masuk lagi ke bawahnya tuh melodi, apakah selalu do, re, mi, fa, sol, la, si, do yang pada umumnya atau 12 nada, cis, cis, dan bla bla bla, itu 12 nada harus hanya seperti itu. Padahal ada misalnya di dalam kayak botol yang apa sih ukurannya bentuknya besar, lalu diisi air banyak sama botol yang sedang diisi air separuh misalnya. Itu ketika dibunyikan, itu bunyinya akan berbeda. Tapi itu bisa membentuk melodi dan atau ada nadanya juga. Atau misalnya di perkusi, kita misalnya melihat aja misalnya drum, floor drum sama snare misalnya. 2 frekuensi bunyi yang berbeda. Ada yang lebih rendah, ada yang suaranya lebih tinggi. Ketika dijadikan satu, analogi itu akan sama seperti melodi. Jadi dang dung tak dung 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 misalnya. Itu akan berupa juga melodi. Walaupun melodinya tidak per se itu adalah melodi solmisasi yang kita kenal pada umumnya. Jadi sebetulnya kalau dikatakan yang nomor satu apakah itu musik atau tidak, dia memang komposer avant-garde. Maaf saya agak beracuni di sini avant-garde di sini. Cuman memang itu harus paling nggak dia bahkan pernah membuat satu karya yang cukup fenomenal pada masanya. Namanya 4 menit 33 detik. Itu Sound of Silence. Dia berdiri di depan piano selama 4 menit 33 detik tanpa bermain satupun. Karena yang pengen dia capai adalah sound of silence. Bagaimana keresahan orang, bagaimana bayangin kalau zamannya dulu itu si orang-orang penonton yang datang itu menungguin 4 menit 33 detik nggak mulai-mulai itu kesel kan, resah gitu kan, suara resah bayangin udah bayar mahal. Kalau saya dengar cerita-cerita ya kalau misalnya sejarah-sejarah musik itu pada zaman itu mereka udah bayar mahal ke hall yang besar di Eropa, terus habis itu apa namanya nungguin karya John Cage mau dimainin, tapi ternyata cuma diem doang selama 4 menit 33 detik. Itu tuh ngeselin emang. Nah tapi ternyata yang pengen dia sampaikan adalah ada silence is the part of apa namanya sound, bunyi itu sendiri gitu. Jadi itu ada yang disampaikan bahwa ternyata memang ada musik yang bentuknya konseptual dan ritmenya pun tidak teratur seperti yang kita tahu pada umumnya. Dia bisa aja bilang misalnya kayak saya cuma gini doang, misalnya kayak nah, walaupun sebetulnya itu kayak kok ini nggak pasti 4/4 apa 3/4 gitu ya. Ya padahal kan kayak tak 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 tak. Itu ada pola yang berulang, tapi ritmenya tidak terlihat teratur seperti yang pada umumnya 3/4, 4/4, 5/4, bahkan berganti-ganti. Kalau mungkin saya nggak akan ngomongin secara musikal banget karena tapi kalau di partitur itu akan gitu 5/4 misalnya kalau teman-teman ada tahu ada 4/4 tiba-tiba berubah jadi 6/4 misalnya. Itu akan seperti itu. Kurang lebih kayak gitu. Jadi ini yang mungkin mendasari nanti kita melihat bagaimana kita melihat musik itu lebih lebar gitu. Semoga kedepannya ini masih bisa
didengerin paling nggak ya gitu. Nggak dalam artian gini, kita melihat musik bisa lebih lebar dan lebih luas sehingga kita bisa membuka wacana pendengaran kita juga untuk bisa melihat bahwa musik ada di mana-mana. Karena sebetulnya ini, music is all around us and all you have to do is listen. Ini dari August Rush, kalau teman-teman pernah menontonnya, ini salah satu film favorit saya sih. Saya waktu belum menikah saya nonton ini dan melihat bahwa wah gila nih, punya anak indigo kayak gini ya, pintar banget kayak gini gitu kan, mungkin nggak ya sih. Tapi ya udah, pokoknya tapi yang di sini saya suka adalah bagaimana semua yang ada di sekeliling kita itu bisa menjadi musik. Nah, di sini yang bisa saya awali adalah anak belajar lewat inderanya. Musik dapat berperan dalam menumbuhkan kecerdasan dan meningkatkan memori anak. Hal ini karena mendengarkan musik, sel-sel otak anak lebih aktif bekerja. Memainkan alat musik juga dapat melatih kemampuan motorik dan sensitivitas pendengaran untuk mengembangkan koordinasi antara berbagai macam indera. Nah, di sini kita selalu udah tahu lah ya, maksudnya bahwa kecerdasan gitu kan, memori gitu, sel-sel otak anak-anak, sensitivitas dia dalam musikalitas juga, koordinasi tangan, koordinasi motorik, semua tuh didapatkan dari musik. Walaupun tidak hanya yang muncul permukaan misalnya kayak efek Mozart. Ketika kita dihamil, kita harus dengerin musik-musik klasik gitu kan. Atau misalnya Mozart aja, padahal sebetulnya bisa macam-macam. Misalnya kita mendengarkan Bach yang karyanya lebih kompleks, itu juga sama katanya sih juga di dalam risetnya itu adalah meningkatkan apa sih namanya otak anak untuk memahami sebuah kompleksitas kehidupan mungkin atau kompleksitas soal-soal di dalam menangani mereka menghadapi matematika atau banyak-banyak pelajaran-pelajaran yang memang mereka hadapi di sekolah ketika itu kita belajar. Jadi bahkan musik itu bisa apapun. Kadang waktu saya hamil aja saya ngasih mintanya dengerinnya gamelan misalnya. Jadi gimana juga gamelan itu juga punya frekuensi-frekuensi yang tenang gitu kan, apa sih kayak jalannya tuh mendayu gitu kan, itu juga bikin menenangkan hati. Jadi macam-macam sebetulnya secara stimulasi musik itu macam-macam ya, apa sih perannya. Dan misalnya belajar piano, kenapa dikata-katakan piano itu paling banyak orang menyarankan untuk anak belajar piano karena piano itu harus membaca notasi atas sama bawah nih misalnya, kunci G sama kunci F, kanan sama kiri. Gimana dia konsentrasi membaca notasi, memainkan, belum lagi nanti pakai pedal, belum lagi pakai dinamika dan macam-macam. Jadi kalau misalnya dia nggak cukup ulet dan tekun, biasanya nggak gampang untuk kuat nih bertahan di piano. Nah, karena pada intinya anak-anak memperhatikan segala sesuatu. Karena itu cara mereka menyerap pengetahuan secara alami untuk mengamati dunia dan menaut-nautkan informasi dalam benaknya. Jadi dia bisa mengintegrasikan mungkin, kenapa ya saya belajar, misalnya anak belajar staccato, tak, 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 dia akan melihat bahwa ketika melihat di apa sih di jalan ada orang mukul-mukul apa, bubu itu staccato misalnya, mama itu ternyata legato gitu atau apapun lah itu yang akhirnya diintegrasikan oleh mereka dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sekedar oh materi ini terpisah dari apa sih apa yang memang dia pelajari dan kehidupan itu sangat ada berjarak gitu kan, karena itu juga merupakan fondasi keterampilan berpikir dia nanti di kemudian hari yang kemudian secara alami distimulasi paling enggak saat masa usia dini 6-7 tahun awal kehidupan mereka. Jadi memaksimalkan indera yang ada di dalam tubuh mereka, terutama indera yang memang baik secara tubuh itu sendiri, auditif, motorik dan semuanya itu memang sangat penting banget menjadi perhatian sebetulnya. Dan di sini karena dari kecil anak sudah tergerak oleh musik. Dari janin kita dengarkan sebelum dia belajar bicara, dari mulai tangannya, kakinya, sinar matanya. Nah, akhirnya saya sendiri juga sering dapat pertanyaan. Bagaimana apakah anak itu punya bakat musik atau tidak? Jadi baru trial musik 1 hari, lalu sudah ditanya, kira-kira dia punya bakat nggak ya? Gitu. Itu pertanyaan yang sering banget. Dan kalau saya akhirnya kalau misalnya kita melihat kecenderungannya, soalnya dia suka dengerin musik, dia suka banget joget-joget gitu kan misalnya. Atau dia suka banget setiap instrumen, kayak kalau dia dari kecenderungan itu nggak cukup. Oh kira-kira gini, mungkin nggak ya bisa dikatakan bahwa dia berbakat atau tidak. Senang kalau mendengar musik. Apakah dia memudah mengingat lagu-lagu yang sering terdengar? Dia suka bikin bunyi-bunyian yang benda-benda yang ada atau mencoba instrumen musik yang ditemuin ya. Jadi apakah itu bisa dikatakan berbakat atau tidak? Karena pada dasarnya anak semua itu suka sama musik. Jadi itu adalah tahap-tahap yang memang mereka lalui. Mereka bergoyang-goyang ketika ada musik, itu tahap-tahap tumbuh kembang mereka bagaimana. Terus mereka mencoba bunyi-bunyi apapun
yang ada di sekitar mereka. Itu memang sudah secara alamiah mereka seharusnya mengikuti tahapan-tahapan itu. Dan sebetulnya sih nggak ada ya orang yang tidak musik sebetulnya. Hanya sikon yang kadang bisa menghambat, bahkan membuat orang malah membenci. Misal, anak kecil masih umurnya mungkin dia secara children readiness-nya ketika dia belum waktunya dia untuk belajar piano misalnya, masih umur 3 tahun tapi dipaksa untuk belajar piano misalnya. Ketika happiness itu nggak dimunculkan, dia hanya dipaksa untuk, ayo kamu belajar piano. Soalnya gini-gini, wah setiap hari harus 1 jam dari umur 3 tahun, 4 tahun. Akhirnya yang muncul bukan happiness, yang muncul adalah benci. Karena dia merasa dipaksa, jadi dia tidak akan menemukan joyfulnya ketika dia bermain musik. Nah, jadi sebetulnya yang lebih bermanfaat adalah mengamati dampak musik pada perkembangan kepribadian anak-anak. Ketika dia merasa itu menjadi sebuah kebutuhan sehari-hari, terus bagaimana jiwanya dia menjadi merasakan emosi-emosinya ketika mendengar lagu ini, aku merasa senang. Aku jadi sedih di sini, ketika sedih aku pengen mendengarkan ini. Juga akhirnya muncul daya kreatifnya dan juga meningkatnya daya kecerdasan anaknya.